Selamat sore bagi kita semua. Pada saat ini saya akan bagikan firman Tuhan bagi setiap kita, untuk kita pada masa sekarang ini. Kita semakin bertumbuh, kita semakin lagi di dalam Tuhan, dan kita semakin menginginkan bahwa di dalam hidup kita ini kapasitas roh itu hari demi hari akan mengalami kelompatan demi lompatan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan bagikan firman Tuhan kepada setiap kita dengan kita buka di dalam Kejadian 26 di ayat yang ke-1 sampai ke-6. Saya akan baca dengan perikop. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Lalu saya akan bacakan ayat berikutnya di ayat yang ke-12. Saya langsung lompat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sepintas melihat kehidupan antara kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mungkin kita tidak akan melihat perbedaan itu, saudara-saudari. Karena apa? Karena kalau sepintas mungkin ya hanya seperti biasa. Dan bahkan terkadang orang-orang di dalam Tuhan bertanya, kenapa bahwasanya saya yang selalu berada di dalam Tuhan, saya yang selalu berdoa, saya yang selalu bergereja, saya yang selalu tidak pernah ketinggalan konser, kenapa sih berkat Tuhan itu tidak pernah saya rasakan begitu besar, begitu banyak? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui firman ini kita harus mengerti bahwa di masa sukar pun terjadi pemeliharaan Tuhan. Yang harus kita percaya bahwa saudara tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, tetapi saudara tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkali-kali menuliskan, aku menyertai engkau. Oleh karena itu kuatkan hatimu, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Berkali-kali Tuhan katakan dalam firman-Nya, ini adalah satu bukti Tuhan tidak omong kosong. Ini adalah bukti bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna, bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata, sehingga dia berkata, berkali-kali dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika kita tidak setia, maka Allah itu tetap setia kepada setiap kita. Sekalipun kita jatuh ke dalam dosa, ia tetap setia ingin menolong kita, saudara. Yang harus kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana bahwa di negeri Filistin sedang terjadi kelaparan besar, saudara. Dan oleh karena itu Ishak, saudara-saudara yang terkasih, melihat hal itu, hatinya tidak tahan dengan keadaan itu pada saat itu yang terjadi kelaparan, sehingga Ishak ingin pergi ke Mesir. Karena pada saat itu kita tahu Mesir adalah negara yang selalu hasil tanahnya melimpah ruah. Dan juga saudara-saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Mesir pada saat itu tidak pernah merasakan kekeringan, saudara. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Di dalam pemikiran Ishak sendiri bahwa ketika aku pergi ke Mesir, mungkin hidupku lebih terpelihara dengan baik.
Tetapi apa yang terjadi saudara-saudari terkasih? Tuhan tidak menginginkan rencana itu di dalam diri Ishak. Yang diinginkan Tuhan di dalam diri Ishak itu adalah rencana Tuhan itu terjadi di dalam diri Ishak, dan Ishak harus menjalani rencana Tuhan itu. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka dulu dari dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dikatakan seperti ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas di sini dikatakan bahwa rancangan yang telah kita buat, perencanaan-perencanaan di dalam kehidupan kita yang telah kita buat, itu bisa saja tidak terjadi. Karena apa? Karena Tuhan ingin merancangkan sesuai dengan konsep pemikiran Dia, ingin dituangkannya kepada setiap diri kita. Oleh karena itu banyak manusia mengalami kekecewaan. Terkadang banyak orang percaya mengalami kebimbangan karena disebabkan oleh bahwa di dalam pemikirannya dia telah merancang rencananya ke depan. Aku akan seperti ini, ketika aku melakukan seperti ini, mungkin hidupku akan lebih seperti ini lagi. Oke saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh merancangkan kehidupan kita untuk ke depan. Tetapi yang harus kita tahu, bahwa di dalam rancangan kita, mari kita libatkan Tuhan. Agar apa? Ketika kita melibatkan Tuhan saudara, artinya apapun yang terjadi, terjadilah rancangan Tuhan. Seperti bagaimana Yesus sendiri, Allah sendiri dalam kemanusiaannya sebagai Yesus, bisa saja dia menghindar dari kayu salib saudara. Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Dia katakan, Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Artinya apa? Ada satu ketakutan yang dialami oleh Yesus. Ada satu kesedihan yang dialami dan dia tahu bahwa itu akan sakit. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa katakannya kepada kalimat yang terakhirnya? Dikatakan, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Artinya apa? Yesus boleh merancang sesuatu bagi dirinya di dalam kemanusiaannya. Tetapi saudara, dia tahu bahwa rencana Allah itulah yang harus terjadi di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk taat. Apapun yang telah kita rancang di dalam kehidupan kita, seperti apapun yang telah kita rencanakan di dalam kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Karena tanpa Tuhan kita mati, tanpa Tuhan kita binasa. Oleh karena itu jangan kita belajar untuk pintar-pintaran saudara. Kita belajarlah untuk selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memberi hidup kita dengan benar kepada Tuhan. Masa-masa ini adalah masa-masa sukar. Masa-masa ini kita tidak tahu, tetapi yang harus kita tahu bahwa ini adalah, saya yakin dan percaya, adalah puncak daripada kedatangan Yesus sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa dunia akan semakin jahat. Hari-hari akan semakin jahat. Tindak kriminalitas begitu tinggi. Sekarang terjadi banyak peperangan yang sudah disiapkan antar bangsa saudara. Mereka telah mempersiapkan alat-alatnya masing-masing, alat perangnya masing-masing, segalanya, dan dilakukan hanya untuk mempersiapkan keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tahu bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam diri kita. Harus kita sadari, kalau sampai pada saat ini saya dan saudara masih tetap mendengarkan firman Tuhan, masih tetap bersuka cita, masih bisa tersenyum, saudara harus syukuri bahwa semuanya itu adalah berkat kemurahan yang diberikan Tuhan dan satu tanda kasih Tuhan ke dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari belajar untuk mengerti bahwa rencana Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Kita melihat di ayat 12 berkata,
maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka menaburlah Ishak dan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Tidak tanggung-tanggung, tidak 2 kali lipat, tidak 3 kali lipat, tetapi Ishak menabur menghasilkan 100 kali lipat di masa kekeringan. Di masa kekeringan, saudara. Karena Ishak mau dengar-dengaran, dia tidak ingin tindak. Dia mendengar suara Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Oleh karena itu belajar taat, belajar untuk dengar-dengaran, pekakan telinga rohani saudara. Belajar untuk kita dapat mendengar suara Tuhan dengan baik. Karena ketika kita mendengar suara Tuhan dengan baik, saudara-saudara, maka tatanan kehidupan kita pun hari demi hari akan menjadi lebih baik lagi. Ishak adalah seorang yang taat, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dan upah dari ketaatan itu, mari kita lihat di dalam Mazmur 18. Kita buka di dalam Mazmur 18, saudara-saudari. Upah daripada ketaatan. Oleh karena itu dengar-dengarlah dengan suara Tuhan. Mazmur 18 ayat yang ke-26 sampai 27 berkata seperti ini. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajarlah untuk setia di dalam Tuhan. Ketika kita belajar untuk setia di dalam Tuhan, maka Tuhan pun lebih setia. Kalau kita belajar untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Dia pun terus akan memelihara kehidupan saya dan saudara. Ketika kita mau belajar untuk taat dengan Tuhan, maka Dia turun tangan memelihara, menyatakan cinta kasih-Nya di dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam taat ada keberhasilan, di dalam taat ada kemenangan, di dalam taat ada kemerdekaan, di dalam taat ada pemulihan. Mari hari ini belajar untuk kita taat, untuk kita dengar-dengaran. Jangan kita hanya berpikir merancang hidup kita sesuai dengan kehidupan kita, dengan sesuai dengan kekuatan kita, tetapi berpikirlah untuk memandang salibnya Kristus. Karena ketika saya dan saudara memandang salibnya Kristus, maka di situ kita akan melihat akan datang damai sejahtera, akan datang sukacita, akan datang pemulihan, akan datang kemenangan. Hari ini berkat akan terima. Kita terima berkat Tuhan, kita terima pemulihan dari Tuhan. Terjadilah di dalam hidup saya dan saudara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat sore hari ini untuk kita semua. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau terlalu indah dalam hidup kami. Karena di masa sukar pun Bapa di surga, Tuhan masih pelihara kami. Hari ini Bapa di surga, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan Yesus, yang pada saat ini Bapa di surga, yang mengalami kesusahan, yang mengalami kekeringan, yang mengalami pada saat ini perekonomian yang terganggu Bapa di surga. Hamba berdoa dari tempat ini Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, cukupkan pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Dan juga Bapa di surga, kami rindu Tuhan, kami rindu kuasa-Mu semakin dinyatakan atas setiap umat percaya. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.